event TED yang diorganisir secara independen oleh orang-orang yang memegang lisensi dari TED. Jadi kita bukan cabang langsung dari TED, tapi secara harfiah kita adalah TED yang diselenggarakan secara independen. Itu arti dari TEDx. Nah, misi kita adalah meneruskan misi dari TED itu sendiri, yaitu Ideas World Spreading. Dan kita juga ingin menjadi sebuah platform dari community development di TED. Di acara kita yang kedua ini kita punya tema, bisa dilihat ini, Imagination. Itu tuh merupakan portmanteau dari dua kata, imagine dan nation. Nah, kita tuh bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini pengen apa sih mimpi kamu untuk negara kita ini, nation kita ini gimana? Terus kita juga menampilkan speaker-speaker yang juga memang dia punya persepsi sendiri di bidangnya masing-masing. Secara keseluruhan acara event kedua ini kita bagi 3 sesi. Sesi pertama itu judulnya adalah Imagination. Kita akan menampilkan speaker-speaker yang dia mempunyai pencapaian beyond imagination kita. Kemudian sesi kedua kita punya judulnya namanya Perception. Perception ini adalah bagaimana para speaker memandang Indonesia dari bidang-bidang yang mereka tekuni. Sesi ketiga itu sendiri adalah Reality. Nanti kita akan menunjukkan wajah Indonesia yang sebenarnya itu seperti apa. Adalah wadah organisasi non-profit di mana para speaker bertemu dengan audiensnya dengan tujuan untuk menyebarkan ide-ide dan gagasan, di mana dengan tagline TEDx itu sendiri adalah Ideas World Spreading. Jadi menurut saya TEDx ini merupakan wadah yang sangat positif buat generasi-generasi muda sekarang. Kita udah punya 2 speaker ya tadi. Kalau untuk TEDx ITT sendiri mereka memang lebih memfokuskan kepada teknologi mungkin ya. Dari TED-nya sendiri itu kan ada teknologi, entertainment dan desain. Mereka lebih fokus kepada teknologi dan menurut saya itu bagus banget karena ITT sendiri adalah kampus yang berbasis ilmu teknologi yang bagus banget di Bandung. Jadi keep the good work lah. Tahu TED itu tentang inovasi tentang imajinasi yang kita buat tentang teknologi, share ide begitu. Manfaatnya mungkin saya bisa mengenalkan dan GDC itu apa sih itu, dan produk-produk yang sudah kita buat apa aja. Kira-kira bisa jelasin nggak nama proyeknya ini sendiri apa? Terus dan katanya kolaborasi juga kan ya. Terus kira-kira hasil-hasil proyeknya itu apa aja sih? Jadi nama proyeknya Super Snapshot. Jadi kita posting foto tiap hari. Kan saya kolaborasi sama Martin, teman saya waktu di Leiden. Terus jadi kita posting satu foto tiap hari, satu orang satu, jadi sepasang. Itu selama 2 tahun. Fotonya foto makanan sih. Oke, kenapa objeknya tentang makanan nih? Mungkin ada suatu alasan khusus gitu?
Awalnya sih karena kita waktu itu sama-sama sibuk, tapi kalau misalnya bikin project harus menurut kita yang visible gitu, yang bisa dilakukan. Jadi terus kita mikirnya kalau makanan kan kita juga pasti makan gitu tiap hari, dan kita kebetulan suka masak bareng dan suka eksperimen lah sama makanan-makanan gitu. Oke, kira-kira karya-karya yang udah kalian bikin sendiri ini udah masuk pameran apa aja sih? Terus manfaatnya apa aja gitu dari ini? Kemarin sih kita pameran di Common Room bulan Maret, terus rencananya mau pameran di 3 kota, di Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang, sama Jogja. Lagi bareng sama Bang Ucup. Nah, Bang, ini menurut lo acara TEDx ini kayak gimana sih? Acara TEDx ini sebenarnya sih bisa dibikin lebih menarik lagi. Karena kalau melihat tadi yang dibikin sama, ada Kairo kan, kalau ada Amerika itu, mungkin cara ngemasnya aja beda. Dan ya tapi masih berjalan lah, ini kan baru mulai. Kalau bentuk acara sendiri sih sebenarnya menarik. Interaksi sama orang yang sebenarnya kita nggak kenal. Tapi dalam tanda kutip kita anggap udah pernah melakukan sesuatu, sementara kebanyakan audiens pengen juga bikin hal yang sama misalnya gitu kan. Jadinya itu sih cukup bagus, misalnya untuk motivasi diri, untuk berinteraksi, dan itu juga untuk punya wawasan baru aja tentang hal-hal baru. Sebenarnya itu sih yang bagus. Cuma ya kalau kritiknya sih mungkin lebih ke ke cara ngemasnya aja. Oke, sekarang kita nanya tentang dunia perfilman nih. Sebetulnya ada di titik mana sih dunia perfilman Indonesia kali ini? Sekarang? Sebenarnya ada di dalam berapa nih, 12 tahun terakhir sih sebenarnya ada di titik yang sempat menjanjikan. Ya harapan tuh sih masih ada lah, harapan tuh nggak pernah mati. Masih ada orang yang bikin, masih ada orang yang berusaha buat, masih ada investor yang gila dan mau bayarin. Tapi sinema Indonesia tuh butuh perubahan. Maksudnya Indonesia tuh butuh 5 orang aja kayak Joko Anwar. 5 orang kayak Joko Anwar misalnya, 10 orang kayak Riri, 4 orang seperti Gari Nugroho, Edwin mungkin butuh 2, Mo Brothers mungkin butuh 6, dan itu akan jalan banget. Masalahnya sekarang kan kebanyakan sutradara nyerah sama sistem industri yang terjadi. Ya emang tadi di Twitter ada yang bilang seniman nggak ngejual karya. Benar, seniman nggak ngejual karya memang. Tapi kan seniman harus bisa membuat, seniman dalam tanda kutip harus bisa membuat karya yang kemudian disukai orang. Hal yang dia suka disukai orang. Van Gogh bikin yang dia suka, orang suka kan, kurang lebih gitu. Karena itu apalagi di zaman modern, dan itu akan membuat dia bisa bikin lagi, direspon sama orang. Dan responnya itu mungkin kadang-kadang bukan karena kita tergila-gila sama karya tersebut sih. Kadang-kadang kita mesti support dengan cara, ya kita lihat aja kalau itu serius kita nonton. Tapi kalau yang kita tahu lah, yang main-main doang kita nggak harus betul-betul kita lihat misalnya gitu. Terus sesuai dengan tagline acara ini kan imagination. Kira-kira setelah keluar di lapangan, maksud gua ruangan ini ada kagak imagination Bang Ucup yang mungkin nanti disalurin gitu? Kalau dari ruangan ini sih kayaknya masih belum ya. Tapi kalau misalnya kadang-kadang apa sih, ya dari ruangan ini sih kayak mungkin belum. Cuman soalnya kadang gue mikirin, ya gue nggak mau bilang kalau gue beda juga sih. Maksudnya gue ngebayangin misalnya gue pengen suatu hari bisa bikin Terminator 6, alien itu lawan zombie misalnya. Manusia cuma punya 72 jam untuk pergi dari bumi karena bulan mau nabrak bumi misalnya gitu. Dan itu yang gue pikirin. Kalau buat gue yang namanya imajinasi itu ya nggak ada batasnya. Nggak dibatasin sama moral, pesan moral segala macam. Karena
itu nggak hambat kita untuk bikin sesuatu kan. Kalau menurut gue sih gitu aja. Makanya gue create, makanya Gabriel Omar ke Piala Dunia. Kita bisa. Tsubasa dulu orang Jepang belum main bola kan, tapi mereka udah ada di Piala Dunia dari zaman Tsubasa. Ya kira-kira gue pengen kayak gitulah, men-trigger. Ya gue mungkin nggak pengen men-trigger orang, tapi paling nggak gue pengen men-trigger diri gue sendiri untuk bisa terus liar aja dan batasan itu nggak ada. Dan gue harap sih, ini kan imagination, ya imajinasi mesti liar lah. Kalau belum apa-apa, aduh jelek, aduh nggak ada pesan moralnya, ya nggak jalan. TEDx ITT, imagination. Espera, inspirasi kita. Oke, tadi kita udah diskusi menarik ya tentang laporan kita juga bersama teman-teman dari TEDx ITT ini sendiri dan wawancara kita bersama teman dari TEDx ITT sungguh menginspirasi dan kiranya acara-acara ini kedepannya bisa terus diselenggarakan ya. TEDx ITT, ideas worth doing.